Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2492, apa yang kamu takuti? Cek, sangat menyentuh. Saudara-saudaramu nyaris lolos dari kematian untuk mendapatkan air mata kehidupan untukmu. Tetapi pada akhirnya, itu diperoleh oleh saya. Apakah Anda akan merasa sangat marah? Lin Chaotian tersenyum tipis. Keangkuhannya praktis memancar. Tapi saat itu, sesosok berjalan keluar dari kabut, menatap Ye Yuan dengan tatapan bangga. Huhu, Tuan Saint Azure, apakah kamu masih puas dengan hadiah besar ini? Yang berbicara tidak lain adalah Zhang Zhen. Alis Ye Yuan berkerut, gelombang api jahat segera membuncah di hatinya. Lin Chaotian ini benar-benar kehabisan kemampuannya. Zhang Zhen tersenyum dan berkata, Huhu, aku tahu bahwa Lord Saint Azure tidak akan mempercayaiku. Saya juga tidak membutuhkan Lord Saint Azure untuk mempercayai saya. Selama saudara-saudaramu mempercayaiku, itu akan berhasil. Lin Chaotian juga tersenyum dan berkata, selain Zhang Zhen, alam dewa di bawah leluhur ini dengan tulus meminta perlindungan padamu. Campuran kebenaran dan kepalsuan membuatnya sulit dibedakan. Selanjutnya, Anda sepertinya lupa, leluhur ini pernah memasuki Gunung Heavenspan. Saat itu, leluhur ini bertarung habis-habisan, nyaris lolos dari kematian, sebelum saya mencapai posisi leluhur Dao. Tidak ada yang lebih akrab dengan Gunung Heavenspan daripada saya. Meskipun Zhang Zhen mereka semua tidak mengambil jalan yang sama, mereka pasti akan bertemu satu sama lain. Oleh karena itu, keberadaan saudara-saudaramu ini, sebenarnya semuanya berada dalam kendaliku. Keberadaan Ye Yuan membuat Lin Chaotian merasakan ancaman yang luar biasa. Ancaman semacam ini bahkan melampaui ras dewa. Oleh karena itu, selama beberapa tahun surgawi Dao Samsara ini, Lin Chaotian memeras otaknya untuk berpikir, bukan tentang perjuangan untuk menjadi leluhur Dao kali ini, tetapi bagaimana menghadapi balas dendam Ye Yuan. Lin Chaotian adalah orang yang bijaksana. Dia tahu bahwa pertempuran antara dia dan Ye Yuan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dia praktis mengosongkan otaknya beberapa tahun ini, ingin menemukan cara untuk berurusan dengan Ye Yuan. Tetapi pada akhirnya, dia menemukan dengan cemas, ini adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan. Ye Yuan tidak bisa dibunuh. Selama dia tidak bisa membunuh Ye Yuan, dia akan terus tumbuh lebih kuat dan akhirnya melampaui dirinya sendiri. Lin Chaotian berpikir untuk menguatkan daunnya dan menjadi leluhur lagi. Tapi dia memikirkannya, menjadi leluhur Dao tidak bisa memberinya rasa aman sama sekali. Potensi Ye Yuan tidak ada habisnya. Lalu, apa kelemahan Ye Yuan? Temannya. Terakhir kali, dia tidak siap. Tapi kali ini, dia tidak akan gagal. Di tanah, Pang Zhen memuntahkan darah dan berkata dengan raungan marah, Zhang Zhen, kamu penjahat tercela. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Zhang Zhen acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, Huhu, kamu terlalu banyak berpikir. Dia hanya memiliki 2 kristal aturan. Bagaimana Anda tahu bahwa dia akan memilih Anda? Menurut apa yang saya tahu, sepertinya posisi Anda di sisinya lebih rendah dari keduanya. Petik 2. Pupil mata Pang Zhen mengerut dan dia menggertakkan giginya dan berkata, Wan Zhen, Tuan rahasia yang mendalam, setelah aku mati, kalian harus membalaskan dendamku dan membunuh anjing sialan ini. Tatapan Wan Zhen berkedip dan dia meraung, Yang mulia, selamatkan rahasia mendalam Lord dan Pang Zhen. Rahasia mendalam memiliki darah di mulutnya saat dia tertawa keras dan berkata, kalian berdua bayi kecil benar-benar bersaing dengan lelaki tua ini. Orang tua ini telah hidup selama 10 miliar tahun dan sudah cukup lama hidup. Ye Yuan, meskipun saya tidak mencapai apa yang telah dilakukan ayah, dihormati dari generasi ke generasi, tetapi saya masih memiliki sedikit bantalan ini. Anda menyelamatkan mereka. Ye Yuan mengerutkan kening. Dia tidak membuat suara dari awal sampai akhir. Dia bisa merasakan bahwa Lin Chaotian melakukan beberapa trik pada tubuh mereka. Selama dia membuat gerakan yang tidak biasa sedikit pun, ketiganya akan mati tanpa tanah pemakaman. Tetapi ketiga orang ini, dia tidak dapat menerima kehilangan salah satu dari mereka. Cek, menyentuh sekali. Saat ini, kalian sebenarnya masih bisa berpikir untuk membantu yang lain. Huhu, tapi bukankah kalian semua merasa bahwa ini akan membuatnya semakin sulit untuk memilih? Lin Chaotian memasang wajah angkuh saat menatap Ye Yuan dan berkata, kenapa? Tidak bisa memilih. Mengapa? Leluhur ini tidak membantu Anda memilih. Ledakan.
Lin Chaotian mengacungkan jarinya, kedua kaki Pang Zhen langsung meledak menjadi ketiadaan. Urk! Pang Zhen terluka sampai dia mengeluarkan peluru dingin, terengah-engah kesakitan. Tapi dia menolak untuk berteriak dari awal sampai akhir. Meskipun ini tidak fatal, itu sangat menyakitkan. Murid Ye Yuan mengerut dan dia berteriak dengan dingin, Lin Chaotian, kamu mencari kematian. Lin Chaotian acuh tak acuh dan berkata dengan senyum tipis, oh. Apakah begitu? Astaga, sosoknya tiba-tiba bergerak, menerkam lurus ke arah Ye Yuan. Kedua mata Ye Yuan menyipit, alam semesta tiba-tiba terbuka. Kamu berani memblokir. Lin Chaotian tersenyum saat dia berkata. Ekspresi Ye Yuan berubah, segera menarik universe. Bang! Telapak tangan Lin Chaotian tertanam kuat di dada Ye Yuan. Ye Yuan menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, terbang ke belakang. Terhadap telapak tangan itu, Ye Yuan menarik universe dan kekuatan domain. Oleh karena itu mendarat dengan kuat di tubuhnya. Mengenai satu telapak tangan Lin Chaotian, seberapa menakutkan kekuatannya. Leluhur Dao nomor 1 tidak datang dari membual. Kekuatannya mungkin bahkan lebih besar dari 5 orang yang pernah bertarung dengan Ye Yuan sebelumnya. Tuanku Sein Azure, Anda juga tidak lebih dari ini. Lin Chaotian menatap Ye Yuan yang jatuh ke tanah dan berkata sambil tertawa lebar, hahaha, Ye Yuan, bukankah kamu sangat arogan? Apakah Anda tidak memandang rendah leluhur ini? Bangun! Kamu, melawan. Petik 2. Bang! Saat berbicara, sosok Lin Chaotian bergerak cepat, telapak tangan lain tercetak di dada Ye Yuan. Ye Yuan terbang mundur lagi. Menerima dua telapak tangan berturut-turut, bahkan jika tubuh fisik Ye Yuan sangat kuat, jeroannya juga mengalami dampak yang luar biasa, luka-lukanya sangat parah. Orang harus tahu, dia tidak memiliki pertahanan sedikit pun, mengandalkan sepenuhnya pada tubuh fisiknya untuk secara paksa menahan dua telapak tangan. Jika itu yang lain, kedua telapak tangan Lin Chaotian ini mendarat, mereka pasti sudah lama dipukuli hingga kehampaan. Hahaha, memang pantas menjadi Lord Sein Azure, benar-benar tahan terhadap serangan. Jiwa surgawi Anda tidak dapat dibunuh, tetapi jika leluhur ini menghancurkan tubuh fisik Anda, maka saya ingin tahu apakah Anda masih dapat mematahkan belenggu atau tidak. Lin Chaotian tertawa kejam, telapak tangan menghantam tubuh Ye Yuan sekali lagi. Semua tulang di tubuh Ye Yuan sepertinya telah patah, organ dalamnya praktis pecah. Ark, Tuan Sein Azure, tinggalkan kami sendiri. Melawan. Pang Zhen meneteskan air mata, menahan rasa sakit yang hebat saat dia berteriak. Wan Zhen mengatupkan rahangnya erat-erat dan berkata dengan raungan marah, Lord Sein Azure, kematian kita tidak disesalkan. Melawan. Bunuh anjing sialan ini dan hidupkan kembali umat manusia. Mereka mengerti bahwa Ye Yuan sudah memiliki kekuatan untuk menantang Lin Chaotian saat ini. Tapi, demi mereka, dia lebih suka dipukuli hingga terluka parah oleh Lin Chaotian. Pada tingkat ini, tubuh fisik Ye Yuan akan benar-benar hancur. Dengan tubuh fisiknya yang hancur, Ye Yuan secara alami tidak akan mati. Tapi, ingin mencapai puncaknya saat ini akan membutuhkan terlalu banyak usaha. Dan Lin Chaotian tidak akan memberinya kesempatan ini. Ketika Lin Chaotian mendengar itu, dia tertawa keras dan berkata, ya, melawan. Mengapa Anda tidak melawan, Tuan Sein Azure? Melawan. Astaga, sosok Lin Chaotian bergerak lagi, telapak tangan terbanting ke arah Ye Yuan lagi. Perasaan mempermainkan Ye Yuan ini membuatnya sangat menikmatinya. Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba mengangkat tangannya, matanya penuh kedinginan. Perasaan bahaya besar tiba-tiba muncul. Ekspresi Lin Chaotian berubah liar, sosoknya mundur secara eksplosif. Dia ketakutan. Ye Yuan berjuang untuk berdiri. Melihat Lin Chaotian dengan acuh tak acuh, dia berkata, ayo. Apa yang kamu takutkan? Baru saat itulah Lin Chaotian tahu bahwa dia telah ditipu. Ye Yuan tidak berani membalas sama sekali. Baru saja, dia hanya membuatnya takut. Dan dia benar-benar ketakutan. Brengsek, bocah, kamu mencari kematian. Lin Chaotian menjadi marah karena malu, telapak tangan mendorong ke arah Ye Yuan lagi. Bab 2493, siapa yang lebih cepat? Mati, 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 mati untuk leluhur ini. Sial, untuk benar-benar berani menipu leluhur ini. Leluhur ini ingin kamu mati. Petik 2. Lin Chaotian praktis menjadi gila. Satu demi satu telapak tangan mendarat di tubuh Ye Yuan. Setiap telapak tangan lebih kuat dari yang terakhir,
terus-menerus tanpa henti. Aturan atribut kayu memiliki kekuatan hidup yang kuat untuk memulai, membentang panjang dan tidak terputus. Kekuatan telapak tangannya seperti gelombang besar, menjelajahi tubuh Ye Yuan berulang kali. Ye Yuan masih tidak melawan. Dia hanya mengertakkan gigi dan bertahan. Organ internalnya praktis sudah hampir hancur. Tubuh bajanya juga telah patah di banyak bagian. Tapi dia masih tidak melawan. Pang Zhen, 3 orang memiliki air mata mengalir di wajah mereka, bahkan tidak berani untuk melihat ke atas. Sayang, Yang Mulia, Anda harus melawan. Aku mohon padamu, lawanlah. Pang Zhen menggunakan tinjunya untuk menghancurkan tanah dengan keras saat dia menangis dengan sedih. Di samping, ekspresi Zhang Zhen berkedip tak tentu. Bahkan dia juga agak iri dengan 3 orang Pang Zhen. Dengan saudara seperti itu, apa yang perlu Anda minta? Sayangnya, tidak mungkin baginya untuk menjadi saudara laki-laki Ye Yuan. Berlututlah untuk leluhur ini. Tiba-tiba, Lin Chaotian menendang tulang betis Ye Yuan. Itu hanya untuk mendengar retakan. Tulang betis Ye Yuan patah mendengarnya. Namun, dia tidak berlutut. Kulitnya memutih karena kesakitan, tapi dia masih tidak berlutut. Petoi. Ye Yuan meludahkan seteguk darah, membawa kehendak pedang Dao. Lin Chaotian sebenarnya tidak bisa menghindarinya dan wajahnya diludahi. Lin Chaotian, kamu juga telah melampiaskannya. Tapi Anda sebaiknya tidak menyentuh beberapa bottom line. Membuat Ye ini berlutut, kamu tidak layak. Kata-kata Ye Yuan sangat dingin. Lin Chaotian yang wajahnya diludahi segera menjadi sangat marah dan berkata, jika leluhur ini bersikeras membuatmu berlutut. Lalu, dengan risiko mereka bertiga mati, Ye ini juga akan menebasmu di sini. Kata-kata Ye Yuan tidak membawa emosi sedikit pun. Tatapan Lin Chaotian menjadi gelap, marah tetapi tidak berbicara. Dia mengerti Ye Yuan. Ye Yuan terlalu bangga, tidak peduli apa situasinya, tidak mungkin baginya untuk tunduk. Membuat Ye Yuan berlutut, itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Ye Yuan. Karena dia tahu bahwa Ye Yuan benar-benar akan melakukannya. Dia hanya mengatakan itu karena dia sangat marah barusan. Menenangkan diri pada saat ini, dia menemukan bahwa dia memiliki tempo yang dipimpin oleh Ye Yuan sedikit sebagai gantinya. Godaan tadi membuatnya terbakar amarah. Tapi sekarang, dia merasa agak tidak tertarik. Ye Yuan orang ini bisa dibunuh, tapi dia tidak bisa dipermalukan. Sekarang, sudahkah Anda memutuskan bagaimana memilih? Lin Chaotian berkata dengan mendengus dingin. Ini setara dengan dia berkompromi. Zhang Zhen menatap tercengang, mulutnya menganga. Ye Yuan sudah hampir sekarat. Namun, Lin Chaotian benar-benar berhenti. Ancaman lemah semacam ini bisa efektif juga. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan tidak bisa dibunuh sama sekali? Bahkan jika dia menghancurkan tubuh fisiknya, itu juga tidak berguna. Ye Yuan tidak bisa mati. Saya sudah memutuskan. Aku akan menyelamatkan mereka berdua. Ye Yuan mengangkat jarinya dengan susah payah dan menunjuk ke arah rahasia mendalam Kaisar Surgawi dan Wan Zhen. Kali ini, dia tidak ragu-ragu. Seluruh tubuh Wan Zhen bergetar dan dia berkata dengan marah, Yang Mulia, saya tidak butuh bantuan Anda. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga sangat marah dan berkata, Ye Yuan, Kaisar ini tidak ingin kamu menyelamatkan. Selamatkan mereka. Tapi Lin Chaotian tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, kakak bodoh. Anak Pang Zhen, lihat itu. Kau bahkan bukan kentut di matanya. Pang Zhen berlumuran darah dan juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, bagaimana bisa penjahat egois, tercela, dan tak tahu malu sepertimu, memahami perasaan di antara kita saudara. Yang Mulia, bagus sekali. Dia tidak memiliki keluhan tentang Ye Yuan. Pada kenyataannya, tidak peduli siapa yang diselamatkan Ye Yuan, dua lainnya tidak akan mengeluh. Seperti yang dikatakan Pang Zhen, perasaan di antara mereka bersaudara, Lin Chaotian tidak akan pernah memahaminya. Karena di mata Lin Chaotian, hanya ada kepentingan pribadi. Mereka bisa menusukkan 2 pisau ke tulang rusuk mereka untuk saudara-saudara mereka, bisa membuang nyawa mereka, dan bisa menyerahkan segalanya. Perasaan semacam ini sudah menembus jauh ke dalam sumsum tulang sejak lama. Bagaimana orang berdarah dingin bisa mengerti? Sebaliknya, Pang Zhen tidak hanya tidak akan membenci Ye Yuan, tetapi dia juga akan sakit hati untuk Ye Yuan. Karena dia tahu berapa banyak keberanian yang dibutuhkan Ye Yuan untuk membuat keputusan ini.
Rasa sakit di hati Ye Yuan mungkin bahkan lebih serius daripada luka di tubuhnya sekarang. Ye Yuan menutup matanya dengan kesakitan dan berkata, "Saudaraku, maafkan aku. Aku hanya punya 2 kristal aturan." Pang Zhen saat ini sepertinya telah melupakan rasa sakit di tubuhnya, dan dia berkata sambil tertawa keras, "Tuanku, terima kasih. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Pang ini untuk dapat mengikuti yang mulia dalam hidup ini. Andalah yang mengajari saya bagaimana menjadi orang yang jujur. Andalah yang membiarkan saya tumbuh. Di kehidupan selanjutnya, saya harap saya bisa terus mengikuti yang mulia." Lin Chaotian menemukan bahwa tindakan menghasutnya tidak berpengaruh sama sekali. Dia memang tidak bisa mengerti mengapa Pang Zhen masih setia dan mengabdi pada Ye Yuan dalam situasi seperti ini. Astaga, sebuah kristal aturan terbang menuju Lin Chaotian. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya di tangannya. Wajahnya penuh dengan kegembiraan. Kristal aturan api. Hahaha, Fire Rule Crystal, sangat bagus. Kristal aturan api yang ditempatkan dengan api leluhur si bodoh itu benar-benar terlalu boros. Sekarang, leluhur ini memperoleh kristal aturan api. Bahkan jika saya menghadapi Tian Qing, apa yang harus saya takuti? Lin Chaotian tertawa terbahak-bahak setelah dia mendapatkan kristal aturan api. Yang paling ingin dia dapatkan adalah kristal aturan api. Kayu menghasilkan api. Mendapatkan kristal aturan api, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Sebelumnya, dia membantu Ancestor Fire dengan kekuatan aturan atribut kayu, menyebabkan Fire Dance Frenzied Demon gerakan ini menjadi sangat kuat. Namun, itu hanya karena penerapan aturan atribut kayunya mencapai tingkat yang luar biasa. Jika dia mengendalikan aturan atribut kayu dan aturan atribut api pada saat yang sama, untuk apa Fire Dance Frenzied Demon dihitung? Ketika Gunung Heavenspan dibuka, satu orang hanya bisa memperbaiki 1 kristal aturan. Tapi, setelah Heavenly Dao Samsara, mereka bisa memperbaiki kristal aturan kedua. Menguasai 2 aturan besar, kekuatan Lin Chaotian akan mencapai ranah yang sangat menakutkan. "Lepaskan mereka," Ye Yuan berkata dengan teriakan dingin. Lin Chaotian tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya dengan santai, rahasia mendalam Kaisar Surgawi langsung tersapu di depan Ye Yuan. Ye Yuan menembakkan aliran esensi surgawi, menangkap rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Dia tidak peduli dengan lukanya sendiri, segera memeriksa tubuh rahasia mendalam Kaisar Surgawi, dan ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Di dalam tubuh rahasia mendalam Kaisar Surgawi, kekuatan aturan atribut kayu yang tak tertandingi tersembunyi di lautan surgawi. Jelas, itu dilakukan oleh Lin Chaotian. Selama pikirannya bergerak, kekuatan aturan atribut kayu ini akan segera meledak, meniup rahasia mendalam Kaisar Surgawi menjadi berkeping-keping. Ketika Lin Chaotian melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum sedikit dan berkata, menyerah. Lihat apakah pedangmu yang lebih cepat, atau pikiranku yang lebih cepat. Baiklah, masih ada kristal aturan atribut air, serahkan. Petik 2. Mendengar ini, seluruh tubuh Zhang Zhen bergetar. Ekspresi ekstasi liar meluap di wajahnya. Alasan mengapa dia setuju dengan Lin Chaotian adalah untuk kristal aturan ini. Persaudaraan omong kosong apa? Kesetiaan apa? Di depan leluhur Dao, untuk apa dihitung? Ye Yuan mengeluarkan kristal pengatur air dan melemparkannya ke Lin Chaotian tanpa ragu sedikitpun. Lin Chaotian juga penuh kegembiraan. Dia dan Zhang Zhen sama-sama bersumpah dengan sumpah Dao Surgawi. Dia akan mendapatkan kristal aturan dan memberikannya kepada Zhang Zhen. Dan ketika Zhang Zhen menjadi leluhur Dao, dia akan berjanji setia padanya selamanya. Dia menyapu lengan bajunya dengan megah, menyapu kristal aturan. Tetapi tepat pada saat ini, jiwa surgawinya tiba-tiba merasakan rasa sakit yang menusuk, seolah-olah ditusuk oleh 10.000 jarum halus. Dalam sekejap, kesadarannya jatuh ke dalam stagnasi. Bab 2494, Memecah Kebuntuan. Pada saat inilah Ye Yuan menjentikkan jarinya berulang kali. 3 garis energi pedang masing-masing menembus ke dalam tubuh ketiga orang itu. Setelah itu, esensi surgawinya memimpin. Kekuatan hisap yang kuat menyapu Pang Zhen dan Wan Zhen. Semua ini selesai dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu. Jelas, Ye Yuan sudah lama membuat rencana. Hanya sampai saat ini air menguasai kristal mendarat di tanah dengan tenang. Perubahan itu terlalu cepat. Terlepas dari Ye Yuan sendiri, semua orang tidak bereaksi. Bahkan Pang Zhen dan Wan Zhen sendiri juga tercengang saat ini.
Zhang Zhen benar-benar tercengang di sampingnya. Dia tidak mengerti mengapa Lin Chaotian tidak bergerak untuk menghentikannya. Dengan kekuatan Lin Chaotian, dia pasti bisa tepat waktu. Tetapi pada saat ini, Lin Chaotian menggelengkan kepalanya tiba-tiba, hanya untuk merasakan rasa sakit yang menusuk di jiwa surgawinya. Dia terkejut, pulih dari kesadarannya. Serangan jiwa surgawi. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Ye Yuan dan menemukan bahwa orang-orang sebenarnya semua diselamatkan, dan murid-muridnya tidak bisa membantu menyusut. Mati. Pikirannya bergerak, dan dia akan meledakkan esensi surgawi roh kayu di dalam tubuh Pang Zhen. Namun, Pang Zhen bahkan tidak bergerak, bahkan kelopak mata pun tidak. Jantung Lin Chaotian berdebar kencang, terkejut, dan diam-diam berpikir bahwa itu tidak baik. Bagaimana ini mungkin? Esensi surgawi roh kayunya diselesaikan begitu cepat. Cara Ye Yuan juga terlalu menantang surga, kan? Tapi saat ini, sepasang mata sedingin es Ye Yuan saat ini sedang melihat ke arah sisi ini. Tidak perlu mencoba. Esensi surgawi roh kayu Anda telah disegel oleh energi pedang saya. Kamu tidak bisa meledakkannya. Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Lin Chaotian memiliki ekspresi kaget di wajahnya dan berkata, ini tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada yang tidak mungkin. Pemahaman hukum saya lebih rendah dari Anda, tetapi Anda jauh lebih buruk dalam kualitas esensi surgawi. Anda pikir saya menderita begitu banyak telapak tangan Anda dengan sia-sia. Petik 2. Ekspresi Lin Chaotian berubah liar dan dia berkata dengan suara serius, kamu, apa yang kamu lakukan? Ye Yuan berkata dengan dingin, suap esensi darah itu dinodai dengan keilahian asal kekacauanku di dalamnya. Saya menyerahkan kristal aturan kepada Anda hanya untuk menukar satu orang, tidak masalah siapa. Selama seseorang datang, saya secara alami akan memiliki cara untuk menghentikan Anda dari bergerak. Jadi ketika saya membuang kristal aturan kedua, keilahian asal kekacauan berubah menjadi pedang jiwa dan menyelinap menyerang jiwa surgawi Anda, membuat Anda linglung untuk sementara waktu. Dan periode waktu ini cukup bagiku untuk menyuntikkan energi pedang ke dalam tubuh mereka. Semua orang yang hadir tercengang karena mendengarkan. Ini juga terlalu mengerikan. Dalam waktu sesingkat itu, Ye Yuan benar-benar memikirkan metode yang sangat teliti, itu benar-benar tak terbayangkan. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan ragu-ragu untuk mengambil tindakan karena takut akan kerusakan, tidak berani melawan. Siapa yang mengira bahwa Ye Yuan benar-benar membuat konsesi untuk mendapatkan keuntungan, menyembunyikan kemampuannya. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan tidak punya pilihan selain menyerahkan kristal aturan. Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya mencoba memahami metode Lin Chaotian? Dari awal hingga akhir, Lin Chaotian berpikir bahwa dia memegang dominasi mutlak, berpikir bahwa sangat tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk kembali. Tapi Ye Yuan memimpin arah semuanya tanpa dia sadari. Pada saat Lin Chaotian bereaksi, situasinya sudah benar-benar terbalik. Maju secara bertahap dan memantapkan dirinya di setiap langkah. Sangat teliti. Aneh maksudnya, Lin Chaotian hanya merasa bahwa dia bertarung dalam sihir dengan monster, kalah total. Langkah ini dibuat olehnya dengan susah payah selama bertahun-tahun. Setiap detail yang terlibat, dia mempertimbangkannya. Ye Yuan benar-benar menghadapinya secara pasif. Namun, dalam situasi pasif seperti itulah Ye Yuan memikirkan solusi begitu cepat. Dan skema terbalik melawan Lin Chaotian, berhasil memecahkan kebuntuan. Kelicikan semacam ini, cara semacam ini, itu benar-benar tak terkalahkan. Berbicara tentang pedang jiwa ini lagi, itu adalah metode pemanfaatan keilahian asal kekacauan yang ditemukan Ye Yuan. Sehubungan dengan keilahian asal kekacauan, Ye Yuan mengerti terlalu sedikit. Tapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Jadi, beberapa tahun ini, Ye Yuan selalu berusaha untuk menggali beberapa fungsi dewa asal kekacauan. Teknik dekomposisi keilahian asal ini adalah salah satu metode yang ditemukan Ye Yuan. Lin Chaotian monster tua semacam ini yang telah hidup selama bertahun-tahun. Jiwa surgawinya sudah lama mencapai titik ekstrim. Meskipun keilahian asal kekacauan Ye Yuan sangat kuat, ingin menyerang tingkat pembangkit tenaga listrik ini secara langsung, itu jelas agak tidak memadai. Lagi pula, tidak ada orang yang bodoh. Lin Chaotian tahu bahwa keilahian asal Ye Yuan sangat kuat, bagaimana mungkin dia tidak mengambil tindakan pencegahan. Tapi, menguraikan keilahian asal dan menyembunyikannya dalam esensi darah, menginkubasi di dalam tubuh Lin Chaotian untuk tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam,
sama sekali tidak mungkin baginya untuk berjaga-jaga. Benar saja, Lin Chaotian menyukainya. Dia berpikir bahwa Ye Yuan baru saja meludah dengan marah. Tetapi dia tidak tahu bahwa kegagalan sudah ditakdirkan pada saat itu. Lin Chaotian membuka matanya lebar-lebar. Sampai sekarang, dia masih belum berani mempercayainya. Dia tidak pernah berencana menyerahkan sandera kepada Ye Yuan sama sekali. Baru saja, dia berencana untuk langsung meledakkan esensi surgawi roh kayu dan membunuh rahasia mendalam dan Wan Zhen. Adapun Pang Zhen, selama dia ada, Ye Yuan tidak akan berani dikekang. Dia telah menentukan kelemahan Ye Yuan, itulah mengapa ada skema kali ini. Tapi, sebelum dia bergerak, para sandera sudah diselamatkan. Kamu benar-benar monster. Lin Chaotian hanya merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Orang di depannya ini benar-benar terlalu menakutkan. Mata Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin dan dia berkata, begitukah? Termasuk mengobrol banyak denganmu barusan, lukaku juga sudah pulih 50%. Sekarang, kamu bisa pergi ke neraka. Ledakan. Suaranya belum memudar ketika universe sudah dilepaskan. Ekspresi Lin Chaotian berubah liar, berbalik dan melarikan diri dengan teriakan, bergabung ke jalan utama itu. Ye Yuan tidak mengejar, tetapi dia membungkuk dan memasukkan masing-masing pil obat untuk mereka bertiga. Kemudian dia menyembuhkan luka mereka untuk mereka. Rahasia mendalam 3 orang terluka parah. Selanjutnya, esensi surgawi roh kayu Lin Chaotian juga hanya sementara ditekan. Jika tidak disingkirkan tepat waktu, ada bahaya bagi kehidupan mereka. Yang mulia, abaikan kami. Pergi dan bunuh anjing sialan itu. Setelah mendapatkan kristal aturan api, dia pasti akan segera memperbaikinya. Jika kamu menunggu dia untuk memperbaikinya, dia akan lebih sulit untuk dihadapi. Pang Zhen mengertakkan gigi dan berkata. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, diam. Pang Zhen tidak berdaya dan hanya bisa diam. Tapi di dalam hatinya, arus hangat mengalir. Ini adalah saudara laki-laki, tidak perlu kata-kata lagi. Lin Chaotian pergi, tetapi Zhang Zhen tidak. Perubahan mendadak ini membuat seluruh orangnya tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Lin Chaotian sebenarnya bahkan tidak bertarung, langsung menyelinap pergi. Dia ditinggalkan sendirian, apa yang harus dilakukan? Tatapannya mendarat di kristal aturan air tidak jauh. Keserakahan meluap dari matanya. Tapi dia baru saja berpikir untuk pindah ketika suara iblis Ye Yuan datang. Jika aku jadi kamu, aku akan berdiri di sana dengan patuh dan tidak memikirkan apapun. Semakin Anda berpikir, semakin cepat Anda akan mati. Petik 2. Seluruh tubuh Zhang Zhen bergetar, matanya penuh keengganan. Astaga, dia masih pindah. Godaan leluhur Dao terlalu besar. Selanjutnya, itu adalah kematian. Jadi mengapa tidak mempertaruhkan nyawanya? Kecepatan Zhang Zhen sangat cepat. Dalam napas, dia tiba di depan kristal aturan air. Tatapannya mengungkapkan ekspresi ekstasi liar. Benar saja, Ye Yuan membuatnya takut. Bagaimana mungkin esensi surgawi atribut kayu yang ditinggalkan oleh Dao Ancestor Life semudah itu untuk dihilangkan? Namun, saat tangannya hendak menyentuh kristal pengatur air, seberkas cahaya dingin melintas. Tangannya langsung hilang. Bab 2495, siapa nomor 1? Dengan teriakan menyedihkan, Zhang Zhen jatuh ke tanah. Dari awal hingga akhir, Ye Yuan tidak pernah mengangkat kepalanya sekalipun. Berurusan dengan tingkat kekuatan Zhang Zhen, itu hanya membutuhkan ledakan energi pedang dan itu sudah cukup. Dia hanya berjarak 1 kaki dari kristal aturan air. Dekat di tangan, tetapi jauh di cakrawala. Zhang Zhen memandangi kristal pengatur air di depannya, masih dengan putus asa merangkak ke depan. Dia mengulurkan tangannya yang terputus, mencoba meraih kristal pengatur air. Tetapi tepat pada saat ini, seberkas cahaya dingin melintas. Kedua tangannya hilang. Di kejauhan, terdengar suara sedingin es Ye Yuan. Ye Yuan berkata, manusia mati untuk mengejar kekayaan, burung mati untuk mencari makanan. Hanya saja Anda harus memiliki garis bawah sebagai pribadi. Penyebab karma kemarin, akibat karma hari ini. Semuanya adalah kamu membawa masalah pada dirimu sendiri. Petik 2. Pang Zhen tertawa terbahak-bahak ketika melihat situasinya dan berkata, hahaha, Zhang Zhen, kamu juga punya hari ini. Memuaskan. Betapa memuaskannya. Zhang Zhen sangat pintar. Beberapa tahun ini, dia tidak sengaja bersahabat dengan Pang Zhen. Tetapi beberapa hal, dia akan selalu melakukannya tanpa berpikir.
Dia akan membiarkan Pang Zhen melihatnya atau mengetahuinya secara kebetulan. Dalam perjalanan waktu, Pang Zhen sangat yakin dengan karakter Zhang Zhen. Jadi di sepanjang jalan, dia tidak meragukan Zhang Zhen sama sekali. Tetapi pada akhirnya, dia masih ditipu oleh Zhang Zhen. Dia mengalami pencukuran sempit dengan kematian, mendapatkan Tear of Life. Tetapi pada akhirnya, itu menguntungkan Lin Chaotian. Semburan amarah itu hampir membuatnya gila. Sekarang, akhirnya melampiaskan frustrasi ini, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Wan Zhen mendengus dingin dan berkata, baru saja, kamu mungkin juga tidak menyangka bahwa kamu akan memiliki akhir seperti itu, kan? Melayani Anda dengan benar. Petik 2. Energi pedang merembes ke dalam tubuh Zhang Zhen melalui luka-lukanya, membuatnya kewalahan sampai pada titik di mana dia berharap dia mati. Putus asa. Perbedaan antara dia dan Ye Yuan terlalu besar. Dia juga mengerti bahwa Ye Yuan melakukannya dengan sengaja. Bisa melihat, tidak bisa makan. Tidak ada yang lebih putus asa dari ini. Dia hanya selangkah lagi dari leluhur Dao. Tapi dia tidak akan pernah menjadi leluhur Dao. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Kristal aturan terbang ke tangannya. Zhang Zhen hanya bisa menonton adegan ini, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Selesai dengan ini, Ye Yuan tidak lagi peduli padanya, memperlakukan Pang Zhen dan yang lainnya dengan penuh dedikasi. Zhang Zhen tergeletak di tanah begitu saja, tidak berani bergerak. Tindakan Ye Yuan terlalu menakutkan. Zhang Zhen tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Saat ini, dia sangat ketakutan di dalam hatinya. Rasa menunggu kematian itu tidak enak. Waktu perlahan mengalir. Esensi surgawi roh kayu di dalam tubuh 3 orang, semuanya dipaksa keluar dari tubuh mereka sedikit demi sedikit oleh Ye Yuan. Luka 3 orang juga berangsur pulih. Anggota tubuh Pang Zhen yang terputus juga perlahan tumbuh di bawah perawatan Ye Yuan. Yang mulia, Lin Chaotian memperoleh kristal aturan api. Dia pasti akan memperbaikinya segera. Begitu dia menyempurnakan kristal aturan api, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, kata Pang Zhen dengan cemas. Ye Yuan acuh tak acuh saat dia berkata dengan dingin, makannya sangat besar, tetapi dia harus bisa menelannya juga. Skor antara aku dan dia juga harus diselesaikan sekarang. Kalian bertiga menjagaku. Saya akan pergi ke pengasingan tertutup di sini. Petik 2. Pengasingan tertutup. Ketiga orang itu tercengang ketika dia mendengar itu. Yang lain datang ke Gunung Heavenspan untuk bersaing memperebutkan posisi leluhur Dao. Ye Yuan sangat berbeda, untuk benar-benar naik gunung untuk pergi ke pengasingan tertutup dan berkultivasi. Apakah ini bersaing dalam kecepatan kultivasi dengan leluhur Dao? Orang harus tahu, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kristal aturan tidak dianggap lama. Paling lama 1 bulan dan Anda bisa mencernanya sepenuhnya. Dengan Ye Yuan pergi ke pengasingan tertutup sekarang, bisakah dia melampaui Lin Chaotian dalam waktu sebulan? Setelah Lin Chaotian menyempurnakan kristal aturan api, kekuatannya tidak akan menjadi 1 tambah 1 sama dengan 2 begitu sederhana. Aturan atribut kayu ditambah aturan atribut api, kekuatan yang dihasilkan terlalu menakutkan. Bahkan jika Ye Yuan pergi ke pengasingan tertutup dan menerobos sekarang, bisakah dia melampaui Lin Chaotian yang memiliki 2 aturan besar yang dikumpulkan ke dalam satu tubuh? Beberapa orang semua merasa agak bingung dengan pilihan Ye Yuan. Saat ini, hal terpenting adalah mengejar Lin Chaotian dan tidak membiarkannya memperbaiki kristal aturan. Namun, otoritas Ye Yuan sudah lama menembus jauh ke dalam sumsum. Mengenai keputusannya, beberapa orang secara alami tidak akan menolak. Ye Yuan membuat mereka berjaga-jaga, lalu mereka akan berjaga-jaga. Yang mulia, bagaimana dengan orang ini? Pang Zhen menunjuk Zhang Zhen dan berkata, aku akan menyerahkan dia padamu, kata Ye Yuan dingin. Ye Yuan tahu bahwa orang yang paling membenci Zhang Zhen adalah Pang Zhen. Kesempatan untuk membalas dendam ini, dia secara alami harus menyerahkannya kepada Pang Zhen. Benar saja, Pang Zhen menggosok tinjunya dan menyekat telapak tangannya. Tatapannya saat melihat Zhang Zhen penuh dengan niat buruk. Dia telah menahan frustrasi ini sampai sekarang. Setelah menyerahkan masalah ini kepadanya, Ye Yuan mengabaikannya dan mulai berkultivasi sendiri. Energi pedangnya sudah merembes ke seluruh tubuh, menghancurkan kekuatan hidup Zhang Zhen. Dengan kekuatan ketiga orang ini, secara alami tidak mungkin membiarkannya lari. Ranah Ye Yuan sudah mencapai batasnya, tidak mungkin membuat terobosan lagi. Apa yang ingin dia tembus adalah pemahaman hukum secara alami. Antara waktu dan ruang,
Dua hukum besar ini, hukum waktu Ye Yuan jatuh ke dalam keadaan stagnasi, tetapi hukum spasialnya menjadi semakin kuat. Sebelum memasuki Gunung Heavenspan, hukum tata ruangnya sebenarnya sudah mencapai tingkat sumber peringkat 5. Setelah memasuki Gunung Heavenspan, hukum spasial di sini sebenarnya adalah hukum tertinggi dunia Heavenspan. Di tempat ini, bahkan leluhur Dao tidak dapat berteleportasi. Bisa dilihat betapa kuatnya aturan spasial di sini. Berjalan di sepanjang jalan, aturan tata ruang di sini juga merupakan inspirasi besar baginya. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menyatukan semua inspirasi ini, lalu membuat terobosan. Ranah aturan sudah tidak jauh. Di ujung jalan ada lorong yang dalam dan sepi. Ketika Lin Chaotian melihat bagian ini, dia langsung sangat gembira. Di luar lorong ini, mustahil untuk memperbaiki kristal aturan. Untuk menjadi leluhur Dao, Anda harus memasuki lorong ini untuk memperbaiki kristal aturan. Tapi sekarang, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi leluhur Dao untuk kedua kalinya. Dia percaya bahwa selama dia menjadi leluhur Dao lagi, kekuatannya sama sekali tidak akan kalah dengan Ye Yuan. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar bisa mematahkan belenggu, itu juga tidak mungkin baginya untuk lebih lemah dari Ye Yuan. Karena kekuatannya diberkahi oleh surga. Berpikir sampai di sini, dia mencengkeram kristal aturan api di tangannya sedikit lebih erat. Ye Yuan, kamu tidak akan pernah bisa membayangkan betapa kuatnya leluhur ini setelah memiliki dua kekuatan besar pemerintahan. Tidak peduli seberapa hebat bakatmu, surga adalah rintangan yang tidak akan pernah bisa kamu atasi. Lin Chaotian tertawa keras saat memasuki lorong. Waktu berlalu hari demi hari, aura Lin Chaotian juga tumbuh setiap hari. Sebulan kemudian, aura mengesankan Lin Chaotian melonjak ke langit. Kekuatan api yang mengerikan membuat seluruh orangnya terlihat seperti dewa. Hahaha, leluhur ini berubah dari kehidupan leluhur Dao menjadi roh api leluhur Dao. Saya mungkin orang nomor satu sejak zaman kuno. Ye Yuan, leluhur ini ingin melihat seberapa kuat Anda, dan apakah jiwa surgawi Anda dapat dihancurkan oleh leluhur ini atau tidak. Lin Chaotian sangat liar saat ini. Dia merasa bahwa dia sangat kuat. Keanehan Ye Yuan sebelumnya sama sekali tidak layak disebut di bawah kekuasaannya. Dengan dua aturan besar yang menambahnya, posisi leluhur Dao turun. Dia sudah menjadi orang nomor satu di dunia. Hanya saja dia tidak tahu bahwa saat ini, aturan spasial turun ke Ye Yuan. Seluruh orangnya menjadi ilusi yang tak tertandingi. Bab 2496, Orang Nomor 1 Umat Manusia. Jalan kedua terbuka. Orang lain menguatkan Dao mereka dan menjadi leluhur. Leluhur Tian Qing telah menjadi penghancur leluhur Dao. Ditambah dengan kekuatannya sendiri, dia sudah benar-benar tak terkalahkan. Aku ingin tahu siapa leluhur Dao kedua ini. Petik 2. Aku harap umat manusia bisa mendapatkan beberapa tempat lagi. Jika tidak, hari-hari mendatang akan sulit untuk dilalui. Perjuangan untuk Dao Ancestor sudah mendekati akhir. Banyak pembangkit tenaga Deva sudah keluar dari Gunung Heavenspan. 9 lorong itu, hanya dengan mendapatkan kristal aturan, seseorang bisa tinggal di dalam. Yang lain diangkut keluar secara otomatis. Beberapa orang hanya memasuki Gunung Heavenspan untuk mencoba peruntungan mereka. Mereka tidak bisa mendapatkan kristal aturan, jadi mereka meraba-raba beberapa peluang keberuntungan, dan kemudian keluar. Ada 9 lorong di atas kekosongan. Ketika sebuah lorong dibuka, leluhur Dao yang baru lahir. Sejauh ini, hanya lorong pertama yang dibuka. Dan orang yang keluar darinya adalah pembangkit tenaga 10 tanda ras dewa, Tian Qing. Tian Qing menyempurnakan kristal penghancur dan menjadi penghancuran leluhur Dao. Penghancuran leluhur Dao ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari penghancuran leluhur Dao sebelumnya. Pembangkit tenaga listrik 10 tanda ditambah aturan penghancuran, dia hanya mampu menghancurkan benteng apapun. Pembangkit tenaga manusia yang hadir hampir kehilangan semua harapan. Saat ini, pinggiran Gunung Heavenspan bukan hanya pembangkit tenaga listrik yang memasuki Gunung Heavenspan. Banyak orang yang tidak memasuki Gunung Heavenspan juga melihat-lihat. Bagaimanapun, kelahiran leluhur Dao yang baru adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tian Qing saat ini menutup matanya dan mengatur napasnya ketika dia melihat lorong kedua tiba-tiba meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang, dan dia tidak bisa menahan untuk membuka matanya. Dia juga sangat penasaran siapa yang akan keluar kedua. Sesosok perlahan keluar. Aturan nyala api yang kuat mirip dengan terik matahari tinggi di atas di langit, bersinar sampai semua orang tidak bisa membuka mata mereka.
Penampilannya seolah-olah Buddha surgawi itu hidup, menerangi dunia. Sikap yang menakjubkan itu membuat semua orang gentar saat melihatnya. Melihat kedatangannya, Tian Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jelas, api leluhur Dao yang baru ini sedikit mengejutkannya. Ini kehidupan leluhur Dao, Lin Chaotian. Dia menjadi roh api leluhur Dao yang baru. Brengsek, bagaimana mungkin dia memiliki kayu dan api, dua aturan besar. Setelah ini, siapa yang masih menjadi lawannya? Aku tidak menyangka dia benar-benar menjadi leluhur Dao untuk kedua kalinya. Selanjutnya, dia adalah roh api leluhur Dao yang paling menakutkan. Penampilan Lin Chaotian segera menyebabkan kegemparan. Hasil ini adalah apa yang tidak ingin mereka lihat. Mengabaikan sisi ras surgawi, orang seperti Lin Chaotian menjadi orang nomor satu umat manusia benar-benar bencana dan bukan berkah bagi umat manusia. Bagaimana mungkin umat manusia yang mengalami pertempuran kiamat tidak memahami hal ini? Sudut mulut Lin Chaotian sedikit melengkung, dan dia menatap Tian Qing dan berkata, Tian Qing, kamu tampaknya sangat terkejut dengan penampilan leluhur ini. Lin Chaotian saat ini tidak lagi memiliki suasana hati yang terlalu berhati-hati dan pemalu. Menghadapi Tian Qing, orang nomor satu ras surgawi ini, dia memancarkan kepercayaan diri yang tak terlukiskan. Alis Tian Qing sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, kamu tampaknya sangat bangga pada dirimu sendiri. Lin Chaotian tertawa terbahak-bahak dan berkata, ya, leluhur ini benar-benar sangat senang dengan diriku sendiri sekarang. Tian Qing, bukankah kamu mengaku sebagai orang nomor satu ras surgawi? Leluhur ini saat ini benar-benar ingin melihat seberapa kuat kamu. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Chaotian akan benar-benar mengucapkan kata-kata yang begitu mendominasi. Di seluruh pertempuran kiamat, dia meringkuk di belakang, tidak berani mengangkat kepalanya sama sekali. Tapi sekarang, dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk memprovokasi Tian Qing. Lebih jauh lagi, Tian Qing yang sekarang bukan lagi Tian Qing sebelumnya. Dia sudah menjadi leluhur Dao. Semuanya datang begitu tiba-tiba. Dua leluhur Dao baru-baru saja lahir, dan mereka benar-benar siap untuk menyilangkan pedang. Tetapi banyak orang yang hadir juga melihatnya dengan jelas. Kemenangan atau kekalahan dua orang ini kemungkinan akan menentukan pengaturan kemanusiaan dan surgawi, dua ras, di masa depan. Ras dewa terkuat melawan ras manusia terkuat. Bahkan Tian Qing juga tidak menyangka bahwa Lin Chaotian akan begitu arogan. Dia tidak bisa menahan tawa karena sangat marah dan berkata, bagus sekali. Leluhur ini juga ingin melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki roh api leluhur Dao yang baru. Petik 2. Bela diri sejati Dao surgawi. Pemusnahan segudang Dao. Ledakan. Itu hanya untuk melihat Tian Qing melemparkan pukulan biasanya, membawa angin tinju dingin yang menggigit, langsung menuju Lin Chaotian. Myriad Dao Annihilation, ini adalah Heavenly Dao True Martial yang paling menakutkan dan bukan salah satunya. Satu pukulan menghancurkan segudang hukum. Di bawah pukulan ini, Tian Qing dapat meminjam kekuatan Dao surgawi, dan membuat semua hukum Dao kembali tenang. Anda hanya bisa menerima pukulan. Terlebih lagi, pukulannya ini bahkan menggabungkan aturan penghancuran yang baru saja dia dapatkan. Dengan gerakan ini, Tian Qing sudah mengeluarkan 70% dari kekuatannya. Itu luar biasa menakutkan. Penghargaannya yang tinggi untuk Lin Chaotian juga bisa dilihat. Pemusnahan segudang Dao. Saat itu, langkah ini membuat Sang Hang orang itu menderita banyak kesulitan. Namun, leluhur ini bukan orang biasa-biasa saja seperti Sang Hang. Lin Chaotian tertawa dingin. Kayu dan api, dua jenis kekuatan aturan, tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Surga memegang gagak emas. Pengudusan api segudang. Hanya untuk melihatnya mengulurkan telapak tangannya, seekor burung emas besar tiba-tiba terbang. Saat gagak emas ini muncul, napas semua orang menjadi tidak teratur. Mereka merasa seperti akan meleleh. Cara semacam ini benar-benar lebih dari 10 kali lebih kuat dibandingkan dengan api leluhur saat itu. Bahkan ekspresi Tian Qing juga tiba-tiba berubah. Pemusnahan myriad daunnya sebenarnya tidak dapat membantai gagak emas besar ini. Ledakan. Tabrakan puncak kedua orang itu mengurangi ruang menjadi pecahan. Banyak pembangkit tenaga listrik, beberapa pembangkit tenaga listrik yang berada di kejauhan, sebenarnya langsung dimusnahkan oleh kekuatan mengerikan ini. Mereka sudah pergi cukup jauh tetapi masih tidak menghindari kejatuhan ini. Kulit semua orang menjadi pucat pasi,
melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa. Di atas kekosongan, Lin Chaotian dan Tian Qing masing-masing jatuh ke belakang beberapa puluh ribu kaki. Mereka benar-benar seimbang dalam kekuatan. Murid Tian Qing mengerut. Dia tidak menyangka bahwa Lin Chaotian yang menjadi roh api leluhur Dao sebenarnya sangat kuat. Dia sudah menjadi leluhur Dao dan sebenarnya tidak bisa menjatuhkannya. Ini juga terlalu kuat, kan? Apa langkah? Surga memegang gagak emas. Dia adalah dewa api. Kayu dan api dalam harmoni yang sempurna, benar-benar menakutkan tanpa batas. Bahkan Tian Qing sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kekuatan ini praktis akan menghancurkan langit. Saya khawatir mereka tidak jauh dari surgawi Dao lagi. Petik 2. Suara-suara terkejut terus berlanjut tanpa henti. Dampak yang dibawa oleh pemandangan di depan mata mereka, terlalu kuat. Sebelumnya, ketika Lin Chaotian arogan, mereka masih memiliki banyak penghinaan di hati mereka. Bagaimanapun, kekuatan Tian Qing telah lama mengakar kuat di hati orang-orang. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Lin Chaotian sebenarnya sangat kuat. Hahaha, bagaimana, Tian Qing? Aku, roh api leluhur Dao ini, masih bisa memasuki pandanganmu, kan? Lin Chaotian memandang Tian Qing dan berkata sambil tertawa keras. Dia tidak pernah merasa begitu baik sebelumnya. Hanya beberapa saat yang lalu, ras surgawi seperti gunung besar, menekan hatinya. Tapi sekarang, dia sudah bisa melawan Tian Qing secara setara. Selain itu, bahkan dalam situasi di mana Tian Qing menjadi leluhur Dao, dia sudah menjadi orang nomor satu umat manusia yang memang layak. Tatapan Tian Qing berubah sedikit gelap, dan dia berkata, bagus sekali. Betul sekali. Anda memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan leluhur ini. Petik 2. Kata-kata ini sama saja dengan mengakui status Lin Chaotian. Lin Chaotian tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, kalian semua, dengarkan. Mulai sekarang, semua umat manusia, semua akan mengindahkan perintahku. Siapapun yang berani tidak mematuhiku akan mati. Petik 2. Bab 2497, Lin Chaotian yang sombong. Dia akan menyatukan umat manusia. Dengarkan perintahnya. Lalu bagaimana dengan Tuan Sein Azure? Kamu belum bisa mengatakannya. Dia menargetkan Lord Sein Azure. Serangkaian suara marah segera datang dari dalam kerumunan. Nama kesucian Ye Yuan telah lama menyebar ke seluruh umat manusia. Semua orang mematuhi perintah Lord Sein Azure secara spontan. Tapi sekarang, Lin Chaotian menindas orang dengan paksa. Dia sudah menganggap dirinya sebagai orang nomor satu umat manusia. Tian Qing melirik Lin Chaotian dan perlahan mundur. Tian Qing tidak berbicara. Dia tidak akan peduli dengan urusan umat manusia. Lin Chaotian mendengus dingin dan berkata, leluhur ini tahu apa yang kalian semua pikirkan. Setelah Ye Yuan keluar, leluhur ini secara pribadi akan menekannya. Tidak tunduk, maka itu kematian. Bukan hanya Ye Yuan, semua leluhur Dao umat manusia harus tunduk pada leluhur ini. Di masa depan, tidak akan ada leluhur Dao hebat lainnya. Hanya aku, Lin Chaotian. Kata-katanya membocorkan kesombongan, bergema di seluruh langit. Surgawi Dao Samsara, itu sudah bukan era di mana 9 leluhur Dao yang agung ada berdampingan lagi. Mulai sekarang, hanya ada Tian Qing dan Lin Chaotian. Adapun Ye Yuan, Lin Chaotian tidak menganggapnya serius lagi. Menjadi tidak bisa dibunuh di masa lalu, itu hanya karena dia tidak cukup kuat. Sekarang, dia percaya bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Ye Yuan. Pembangkit tenaga manusia yang hadir berani marah tetapi tidak berani berbicara. Lin Chaotian saat ini terlalu kuat. Tepat pada saat ini, lorong ketiga menyala. Leluhur Dao ketiga lahir. Tatapan semua orang melihat ke arah lorong itu. Ini imam besar leluhur suci. Dia benar-benar mendapatkan kristal cahaya, menjadi cahaya leluhur Dao. Tidak bagus, Lin Chaotian mungkin tidak akan melepaskannya. Melihat imam besar leluhur suci, tatapan semua orang mendarat di Lin Chaotian secara alami. Benar saja, sudut mulut Lin Chaotian sedikit melengkung. Jelas, dia memendam niat buruk. Imam besar leluhur suci adalah pria Ye Yuan. Sekarang, dia menjadi leluhur Dao, bagaimana mungkin Lin Chaotian melepaskannya? Sayap, datang dan beri hormat kepada leluhur ini. Kata-kata Lin Chaotian membawa ketegasan yang tidak memungkinkan adanya intervensi. Alis imam besar leluhur suci berkerut, langsung merasa kesal. Dia sudah menjadi leluhur Dao. Namun,
Sebenarnya ada seseorang yang berani berbicara dengannya seperti itu. Namun, saat tatapannya mendarat di Lin Chaotian, pupil matanya mau tidak mau menyusut. Orang ini benar-benar menjadi roh api leluhur Dao yang baru. Sebelum imam besar leluhur suci memasuki Gunung Heavenspan, dia sudah menjadi penguasa kekuatan. Sekarang, dia menjadi cahaya leluhur Dao. Kekuatannya juga merupakan eksistensi tirani di antara leluhur Dao. Lin Chaotian benar-benar berbicara kepadanya seperti itu. Ini membuatnya sangat tidak senang. Dikombinasikan dengan dendam sebelumnya, bagaimana imam besar leluhur suci bisa menundukkan kepalanya. Lin Chaotian, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, kan? Bahkan jika leluhur ini memberi hormat, itu bukan giliranmu juga. Imam besar leluhur suci berkata dengan mendengus dingin. Tapi Lin Chaotian hanya tersenyum tipis dan berkata, begitukah? Sepertinya kamu belum mengetahui situasi saat ini. Imam besar leluhur suci berkata dengan nada menghina, situasi saat ini adalah aku juga leluhur Dao. Setelah Ye Yuan kembali, ditambah babi harta karun, apa yang kamu hitung? Petik 2. Wing sangat jelas bahwa dia mungkin bukan lawan Lin Chaotian saat ini. Tapi Ye Yuan sudah memiliki kekuatan tingkat leluhur Dao untuk memulai. Ditambah dengan babi harta karun yang bisa menyaingi dua leluhur Dao yang hebat, pihak mereka benar-benar yang terkuat di dunia Heavenspan. Karena itu, dia sama sekali tidak takut pada Lin Chaotian. Namun, Lin Chaotian hanya tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak mendengarnya sebelumnya. Maka leluhur ini akan mengulangi kalimat ini lagi. Mulai sekarang, umat manusia akan menghargai saya. Semua leluhur Dao harus tunduk pada leluhur ini. Kalau tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Imam besar leluhur suci mendengus dingin dan berkata, kamu pikir kamu siapa? Untuk juga berani cukup sombong untuk menyatakan supremasi. Menanggung sendiri konsekuensinya. Leluhur ini ingin melihat bagaimana saya akan menanggung konsekuensinya. Petik 2. Lin Chaotian sedikit mengangguk dan berkata, oke, saya akan membiarkan Anda melihat caranya. Selesai berbicara, sosoknya bergerak, telapak tangan sudah memukul. Tanpa pertempuran hebat yang mengguncang bumi tadi, itu hanya telapak tangan biasa. Faktanya, orang bahkan tidak bisa merasakan gelombang aturan atribut api di tubuh Lin Chaotian. Imam besar leluhur suci tidak terganggu dan tidak takut. Dia hanya mendengus dingin, dan juga memukul telapak tangannya. Segera, kekuatan aturan ringan meluap dari area telapak tangannya. Gelombang energi yang menakutkan mengejutkan dunia. Hanya saja para pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya menghela nafas sedikit. Jelas, mereka tidak optimis tentang imam besar leluhur suci. Bang! Dua leluhur Dao yang hebat bertukar pukulan. Imam besar leluhur suci hanya merasakan kekuatan api yang mengerikan langsung menembus tubuhnya dan masuk. Imam besar leluhur suci menyemburkan seteguk darah dengan liar, sosoknya langsung terbang ke belakang. Satu gerakan dan dia sudah terluka parah. Wing memandang Lin Chaotian dengan sangat terkejut dan berseru, ini, bagaimana ini mungkin? Dia sama dengan Lin Chaotian, leluhur Dao. Tapi kekuatan kedua orang itu terlalu jauh. Lin Chaotian berkata dengan dingin, tidak ada yang tidak mungkin. Apakah Anda berpikir bahwa Ye Yuan dan babi itu akan dapat menyelamatkan Anda? Setelah dia keluar, leluhur ini secara pribadi akan menghabisinya. Sekarang, katakan padaku pilihanmu, tunduk, atau mati. Tatapan imam besar leluhur suci suram, dan dia berteriak dengan dingin, ingin leluhur ini tunduk padamu. Bermimpilah. Lin Chaotian hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas ketika dia berkata, kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Itu hanya untuk melihat sosoknya bergerak, muncul di samping imam besar leluhur suci seolah-olah keluar dari udara. Rambut imam besar leluhur suci berdiri tegak, perasaan bahaya yang ekstrim muncul di hatinya. Secara naluriah, dia akan berteleportasi. Menguatkan daunnya dan menjadi leluhur, penerapan hukum tata ruangnya juga mencapai titik ekstrim. Selanjutnya, sebagai Dao Ancestor Light, teknik gerakannya sangat cepat untuk memulai. Antara leluhur Dao dan leluhur Dao, ada pencegahan. Karena di antara mereka, sangat sulit untuk membunuh orang lain. Kalau tidak, selama bertahun-tahun, itu juga tidak mungkin bagi 9 leluhur Dao yang hebat untuk bergaul dengan damai. Menghindari pukulan ini, Wing menarik napas sedikit lega. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara meledak di telinganya. Percuma saja, Anda tidak dapat melarikan diri di depan leluhur ini. Petik 2. Tidak tahu sejak kapan,
Lin Chaotian benar-benar menyusulnya. Dan dia sebenarnya bahkan tidak mengetahuinya. Menakutkan. Terlalu menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Telapak tangan Lin Chaotian sudah tercetak di dadanya. Puff. Wing menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, seluruh jeroannya seperti dibakar. Telapak tangan ini praktis menghancurkan organ dalamnya. Sayap jatuh dengan keras ke tanah, auranya lemah, sudah tidak bisa bergerak. Dia menatap Lin Chaotian dengan wajah terkejut, penuh keengganan. Mengapa? Demikian pula leluhur Dao, mengapa Lin Chaotian begitu kuat? Lin Chaotian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Menginjak-injak wajah Wing, dia berkata dengan jijik, "Aku akan meninggalkan hidupmu dulu. Kristal cahaya akan disimpan di tubuh Anda terlebih dahulu. Setelah leluhur ini membunuh Ye Yuan, aku akan mengirim kalian pergi bersama." Setelah leluhur Dao meninggal, kristal aturan akan mengembun lagi. Leluhur Dao baru juga akan lahir. Hanya saja di zaman terakhir, tidak ada leluhur Dao yang mati. Secara alami juga tidak akan ada perubahan pada leluhur Dao. Tapi era ini berbeda. Dia, Lin Chaotian, terlalu kuat. Masing-masing dari pembangkit tenaga listrik ras manusia yang hadir tercengang karena terkejut. Mereka semua tidak menyangka bahwa perbedaan antara leluhur Dao akan sangat besar.